Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Makassar, Bapak Ibu Guru serta anak-anak SMP Negeri 1 Makassar. Pertama, karena kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Makassar, yang mana ini merupakan akan disampaikan oleh Ibu Jarwani SPG sebagai Guru Penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut langsung saja, yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Makassar yang akan disampaikan oleh Ibu Jarwani SPG. Kepada Ibu Jarwani, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Makassar akan mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri 1 Makassar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tak ke depan. Ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan untuk melakukan presentasi terkait dengan budaya positif. Yang pertama, kalimat pertanyaan pemantik yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ketika pemberian dukungan dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Kita lihat berikutnya, guru bisa mengontrol peserta didik. Untuk yang berikutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Apakah Bapak Ibu setuju? Berikutnya, topik yang akan kita bahas di sini adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Yang berikutnya adalah restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol yang akan diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang berikutnya adalah restitusi mengenai sertifikat restitusi. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin? Mari kita bahas mengenai kedisiplinan. Definisi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan di sekolah, dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Makna kata disiplin sendiri adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena takut mendapatkan hukuman atau ingin dipuji dan lain sebagainya. Makna nilai-nilai kebajikan di sini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Neil Fraser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita itu ketika berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan. Sedangkan Diana Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, makna motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, di mana di sini ada
beriman bersama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia ketika melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu ada 3 motivasi. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Ini motivasinya eksternal, jadi luar manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mereka akan berpikir seperti itu. Jadi mereka menghindari hukuman ketika mereka misalnya anak-anak mematuhi peraturan di sekolah. Tujuan mereka menurut teori motivasi yang pertama yaitu karena mereka takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan itu. Ini juga masih dalam motivasi eksternal. Mereka akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya anak-anak mengerjakan PR, dia mendapatkan pujian. Anak-anak mematuhi tata tertib, dia dipuji oleh bapak ibu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi yang tertinggi, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal yang berasal dari diri anak sendiri. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Untuk teori hukuman didukung oleh penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi adanya penghargaan Bapak Ibu itu efeknya sama dengan ketika mendapatkan hukuman. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah, dari orang atau meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal karena adanya takut dihukum. Saya melakukannya akan mendapatkan pujian atau tidak. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi adanya penghargaan atau reward itu justru akan menurunkan yang namanya kinerja. Penghargaan menurunkan kualitas. Untuk teori yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Saya harus begini, dia mendapatkan pujian. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan justru akan mematikan motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul karena berasal dari diri sendiri. Berikutnya, ini antara hukuman atau konsekuensi. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Lari mengelilingi lapangan basket ini terkena 2 kali ya, misalnya kamu terlambat, silakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya, kita kunci jawabannya hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Apa itu? Konsekuensi. Kemudian diminta untuk push up. Saya 50 kali karena lambat atau salah menjawab. Hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita bisa lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman dan konsekuensi. Saya kira Bapak Ibu sudah paham juga terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apakah hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi tiba-tiba serta-merta. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan jelas, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena tiba-tiba dan sifatnya
Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan atau perjanjian atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun non fisik atau psikis ya, psikis biasanya rasa malu. Fisik sudah jelas, lari, mengunjungi lapangan, rusak dan sebagainya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Terus apa sih konsekuensi itu? Konsekuensi sendiri sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi untuk konsekuensi itu lebih ada pelibatan anak, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi dua-duanya, dua arah. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap tidak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Untuk berikutnya adalah restitusi. Jadi saya bicara mengenai restitusi. Tapi tingkatan paling rendah adalah hukuman, berikutnya adalah konsekuensi, dan tingkatan berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu bekerja sama antara yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika restitusi anak melakukan kesalahan, anak sendiri yang membuat kesepakatan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu berasal dari yang pelanggar, bukan dari bapak ibu. Jadi tingkatan tertinggi ini sebetulnya materi untuk kesejahteraan dan pendidikan. Belajar restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau hubungan tadi untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu mau seperti apa? Setelah kamu berbuat seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Itu namanya restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya. Seperti itu kita menangani anak-anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Jadi tidak menyalahkan anak, tetapi lebih fokus ke apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku anak yang melanggar peraturan. Restitusi menggunakan murid yang berbuat salah dan kelompok. Terus yang ketiga yang pernah sudah diterapkan di sekolah ini adalah mengenai kesepakatan kelas. Tapi untuk bahasa di RMS itu adalah tentang keyakinan kelas, hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh bapak ibu guru. Jadi yang namanya keyakinan itu dibuat anak bersama dengan
15 meter. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan biaya berkualitas. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan tidak Bapak Ibu? Yaitu salah satu dari kebutuhan bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan disayangi dan bisa diterima, dicintai. Kita butuh dicintai dan diterima. Rasa diterima atau dipedulikan begitu pula dengan murid kita. Mereka butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, diakui. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan, di mana terkait dengan harga dirinya, penguasaan dia memimpin, penguasaan dia berprestasi dan membuat keputusan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar tentang freedom atau kebebasan, yaitu mandiri, memiliki bebas, memiliki pilihan, bebas mencoba hal-hal baru, bebas mampu menjalankan arah dirinya, tapi bebas ini dalam tanda kutip bebas masih dalam koridor-koridor yang aman, hal-hal yang aman. Yang selanjutnya adalah kebutuhan mengenai kesenangan. Pasti mereka ya anak-anak didik kita butuh yang namanya bermain, humor, antusias dan ketawa. Bapak Ibu guru pun juga masih butuh yang namanya bermain juga, humor seperti anak-anak pada umumnya. Ya. Sekarang mengenai restitusi atau 5 posisi kontrol dalam ini berdasarkan teori kontrol Dr. William Boson. Dan Boson itu menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik. Yang pertama, penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, memposisikan diri sebagai teman. Yang selanjutnya adalah memposisikan diri ketika menangani peserta didik itu sebagai pemantau atau memonitor. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Apa yang pernah biasa Bapak Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolahan itu biasanya hanya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan saya akan menunjukkan sebuah video terkait guru sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, di situ saya terus belajar itu introspeksi diri ya. Oh itu kalau saya seperti itu sukanya menghukum. Yang berikutnya sebagai posisi penghukum biasanya guru itu nadanya suaranya tinggi, dia dapat sekali bahasa tubuhnya maka melotot dengan besar makanya dan jadi menunjuk-nunjuk mengedit. Kamu seperti itu namanya posisi penghukum. Dampak pada murid apa? Ya, murid ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, dia kan kemungkinan murid marah dan mendendam. Awas ya nanti. Terus dia akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi setelah sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru,
gurunya adalah sebagai posisi kontrol penghukum. Berikutnya kita lihat untuk posisi pembuat rasa bersalah. Lalu Naren, kamu kenapa terlambat lagi ya? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu salah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terjebak akal sekolah. Kamu cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Ada perbedaan antara pembuat rasa bersalah dan penghukum? Ada. Untuk membuat rasa bersalah di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti saya tidak pernah seperti ini. Saya cenderung penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Terus anak akan merasa bersalah atau menjadi diri. Dampak pada murid seperti apa? Murid akan merasa bersalah, jelas ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Mungkin dari dia. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Terus murid sendiri akan menahan perasaannya. Berikutnya untuk posisi teman. Lalu Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi sayang. iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu maunya orang hidup kamu. Kamu bukannya anak wanita paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi biar usaha kencang tetap berhitung ya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin tulisan absen kamu. Kamu ini ada saja. Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya tadi posisi teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid jelas, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Adapun hal negatifnya, posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut atau bahkan tidak dihormati. Namanya siapa?
bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Next, posisi pemantau. Untuk posisi pemantau, kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya di pertandingan aja. Kamu, saya harus punya kelas pas dia istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kelas ya. Baik dulu. posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Di sini posisi yang paling tindakannya paling tinggi. Apa dulu? Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba berguna dengan saya Bu. Baik, kalau Naren kamu katakan dulu, ada orang yang tidak bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma,
Untuk yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Di mana ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kata-kata yang bisa digunakan ketika menangani murid bermasalah dalam menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata yang digunakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu pasti punya tujuan mengapa kamu melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat. Untuk selanjutnya menanyakan keyakinan, di mana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi intrinsik atau internal. Selanjutnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Maksudnya dia yang semua aku telah melakukan kesalahan, saya gagal, saya tidak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Itu dulu berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikutnya, validasi kedua yang biasanya digunakan untuk Bapak Ibu dalam menangani anak tahap 2 itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Terus menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di satu sekolah yang kita buat? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan setelah misalnya melanggar kesepakatan kelas yang kita buat ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu. Penutup dari 7 presentasi saya tentang disiplin positif di sini menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat dan makanya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Bu Jarwati. Jadi ada beberapa bagian lagi yang semoga saja bisa kita terapkan di SMP Negeri 1 Data, baik oleh Bapak Ibu Guru dan juga nanti murid-murid juga bisa menyaksikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Jarwati. Oke. Baik, selanjutnya ini ada mungkin pesan dari Kepala SMP Negeri 1 Data kepada Ibu kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Jarwati yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagus, dan ini merupakan
dari Bapak Ibu guru yang perlu kita ikuti langkahnya. Semoga di SMP 1 Getasan ini tidak hanya Bu Jarwati saja yang jadi guru penggerak, tetapi Bapak Ibu guru termotivasi untuk mengikuti guru penggerak. Nah, pesan dan kesan saya dari disiplin positif ini, mari diseminasi dari Bu Jarwati ini kita buat untuk introspeksi diri. Panjenengan di posisi yang mana? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Panjenengan nanti bisa introspeksi diri sendiri, mana yang sudah panjenengan lakukan. Saya seperti apa ya? Positifnya seperti apa? Negatifnya seperti apa? Sehingga di depan atau kelanjutannya nanti kita bisa menerapkannya kepada anak didik kita. Saya kira kita beri aplaus sekali lagi untuk Mbak Jarwati yang memberikan terima kasih Jarwati telah memberikan inspirasi kepada SMP Negeri 1 Getasan, sehingga SMP Negeri 1 Getasan nantinya tetap menjadi sebuah sekolah yang unggulan. Tingkat ikhlas, hebat, semangat, luar biasa. Demikian pesan dan pesan saya. Bila kami berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak John. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kita hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat turun kata dan juga perilaku yang kurang berkenan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.